Oke, baik. Langsung aja. Ini adalah pendahuluannya. Itu air galon merupakan kebutuhan utama masyarakat untuk mendukung operasional penjualannya. Nah, dibutuhkan sistem database yang terstruktur. Proyek ini merancang sistem database untuk mencatat data pelanggan, karyawan, produk, transaksi, dan pembayaran. Tujuannya adalah mempermudah pengelolaan data dan mendukung pengambilan keputusan bisnis secara efektif. Oke, masuk pada poin berikutnya yaitu ERD. Jadi di sini ERD-nya yaitu kita memiliki pelanggan, transaksi, karyawan, terus detail transaksi, pembayaran dan produk. Kemudian di sini pada pelanggan ada nomor HP pelanggan, alamat, ID pelanggan dan nama pelanggan. Pada transaksi ada ID transaksi, ID pelanggan, ID karyawan, tanggal transaksi dan total. Ini ID pelanggan dan ID karyawan sebagai foreign sebagai primary key. Kemudian pada karyawan ada ID karyawan, nama karyawan, jabatan dan nomor HP. Pada detail transaksi ada ID detail, ID transaksi sebagai foreign key, ID produk sebagai foreign key, jumlah dan subtotal. Dan pada pembayaran di sini ada ID pembayaran dan ID transaksi sebagai foreign key, metode pembayaran, jumlah bayar, tanggal pembayaran, status pembayaran. Dan ada produk yaitu ada ID produk, nama produk dan harga. Di sini yaitu pelanggan memiliki satu transaksi, itu pun dengan karyawan memiliki satu transaksi atau relasinya biasa disebut apa, one to many. Satu pelanggan bisa memiliki banyak transaksi, satu karyawan pun bisa memiliki banyak transaksi atau bisa melayani banyak transaksi. Kemudian transaksi ini eh, one to many ke detail transaksi. Jadi satu transaksi itu memiliki banyak detail transaksi. Dan dari produk ini one to many ke detail transaksi. Jadi satu produk bisa banyak detail transaksi. Dan pada transaksi ke pembayaran atau relasi antar transaksi pembayaran itu one to one atau satu ke satu, di mana satu transaksi hanya memiliki satu pembayaran atau metode pembayaran. Atau jika ada pelanggan yang diizinkan untuk membayar dengan cara dicicil, itu bisa menjadi one to many. Di sini kita menuliskan dengan one to one atau satu ke satu. Ini masuk ke daftar tabel. Yang pertama itu tabel pelanggan. Di dalam tabel karyawan. Di dalam tabel karyawan itu terdapat ID karyawan, terus kemudian ada nama karyawannya, terus kemudian ada jabatan. Kemudian di data tabel pelanggan terdapat ID pelanggan, nama, kemudian alamat sama nomor HP si pelanggan. Kemudian di tabel pembayaran terdapat ID pembayaran, ID transaksi, kemudian tanggal pembayaran, metode pembayarannya bisa cash atau transfer, terus kemudian terdapat total pembayaran dan juga statusnya apakah sudah lunas atau belum. Kemudian di tabel produk terdapat ID produk, terus kemudian ada nama produk dan harga setiap produknya. Nah, di dalam tabel transaksi ini terdapat ID transaksi, kemudian ID pelanggan, ID karyawan, sama ID produk. Kemudian ada tanggal pembayarannya sama jumlah pembayarannya. Baik, selanjutnya kita masuk ke database-nya. Nah, di sini kita cari total transaksi dan total bayar per bulan. Ini adalah validasinya. Jalankan ya. Jadi hasilnya ada daftar pelanggan dengan total pembelian dan total bayar. Kita jalankan. Ini adalah hasilnya dari ada nama, total pembelian dan total bayar.
Oke, baik, di berikutnya yaitu query untuk menampilkan produk terlaris berdasarkan jumlah transaksinya. Di dalam produk terlaris ini untuk menampilkannya seperti nah, terdapat produk terlaris. Nah, ini produk terlaris pertama yaitu galon plastik dengan total penjualan atau terjual sekitar 80, kemudian galon 19 liter, 50, galon kecil 40 liter, galon kecil 5 liter, total terjualnya 40, sama refill galon itu sekitar 30. Aksesoris galon seperti tisu dan kawan-kawannya itu sekitar 30. Kemudian di untuk query selanjutnya yaitu untuk menentukan pendapatan per produknya. Nah, di sini untuk menentukan pendapatan per produk hampir-hampir sama dengan di dengan produk terlaris, cuman di sini total pendapatannya itu sekitar galon 19 liter yang paling unggul sekitar 15, pokoknya sekitar segitulah. Dan kemudian untuk query selanjutnya pendapatan per karyawan, nah, itu terdapat ada kasir, kurir, sama admin di bagian depan. Nah, di dalamnya itu ada nama-nama karyawan yang seperti Hadi Wijaya, jabatannya sebagai kasir dan total pendapatannya sekitar itulah. Terus Fajar Nugroho sebagai admin, total pendapatannya sekitar itu, dan Ginasari sebagai kurir, total pendapatannya sekitaran segitu. Oke, yang berikutnya yaitu adalah total pembayaran atau per metode. Jadi di sini ada 3 metode. Apa namanya, bisa ada 2 metode yang biasa digunakan, yaitu cash atau transfer. Kemudian di sini adalah query-nya. Kemudian di sini untuk jumlah transaksi itu sama dengan total bayar atau bayar dari pembayaran. Kemudian ini statusnya lunas. Sudah lunas baru dia akan masuk dalam apa namanya, dalam daftar. Ini ada cash, yaitu jumlah transaksinya sebanyak 51 kali menggunakan cash dengan total bayar sebagai berikut. Kemudian pada metode transfer yaitu jumlah transaksinya 49, total bayaran seperti berikut. Dan di sini ada yaitu pelanggan dengan jumlah transaksi terbanyak. Oke, di sini jadi kita menampilkan pelanggan dengan jumlah transaksi terbanyaknya, yaitu pertama ada Koriatul Aini dengan total transaksi 4 transaksi, yaitu kemudian Putri Ayu dengan total transaksi yang sama, kemudian Xavier Pratama, Umi Salama, dan Oki Saputra. Oke, itu saja presentasi dari kelompok kami. Cukup sekian, jika ada kekurangan mohon dimaafkan, jika ada kelebihan itu datangnya dari Tuhan, kami hanya sebagai perantara. Jika ada pertanyaan silakan tanya pada kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone. Thank you Elmar. Go!